Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perjanjian Romdoya. Perjanjian Romdoya atau juga disebut perjanjian Rompan-Royal adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Mei 1949 di Hotel Des Indes Batavia. Perjanjian Romdoya. Pertama, usaha UNCI untuk mengajak berunding Indonesia Belanda ternyata membawa ke perundingan Romdoya. Yang kedua, delegasi RI yaitu Mr. Muhammad Royem. Yang ketiga, delegasi Belanda yaitu J.H. van Royem. Delegasi Indonesia. Pernyataan pemerintahan RI dibacakan oleh Ketua Delegasi Indonesia, Muhammad Royem, yang berisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemerintahan Republik Indonesia akan mengeluarkan pemerintahan penghentian perang gerilya. Yang kedua, pemerintah RI turut serta dalam konferensi meja bundar dengan tujuan mempercepat penyelenggaraan kedaulatan yang lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia Serikat. Delegasi Belanda. Delegasi Belanda kemudian membacakan pernyataan yang dibacakan oleh Dr. J.H. van Royem yang berisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemerintahan Belanda setuju bahwa pemerintahan RI harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam sesuatu daerah yang meliputi kepresidenan Yogyakarta. Kedua, pemerintahan Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik lain yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948. Pemerintahan Belanda setuju Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, konferensi meja bundar akan diadakan secepatnya di Den Haag sesuai Republik Indonesia dikembangkan di Jakarta. Sejarah singkat dan sebab perjanjiannya. Perundingan ini terjadi setelah agresi militer Belanda kedua yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 1948 mengalami kegagalan dalam diplomasi internasional yang diadakan oleh Belanda. Akibat tekanan dunia internasional, terutama dari pihak Amerika Serikat yang mengancam akan menghentikan bantuannya kepada Belanda. Akhirnya dengan terpaksa Belanda bersedia untuk kembali berunding dengan RI. Dengan difasilitasi oleh UNCI, United Nations Convention for Indonesia, tanggal 14 April 1949 dimulai perundingan antara delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Muhammad Royem dengan delegasi Belanda yang dipimpin oleh Dr. Jan-H van Royem dan ditandatangani pada tanggal 17 Mei 1949 di Hotel Les Indes Batavia. Kemudian yang melatar belakangi perjanjian ini yaitu meskipun kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan, Belanda tetap saja tidak mau mengakui kelahiran negara Indonesia dan Belanda pun membuat negara boneka yang bertujuan mempersempit wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Negara boneka tersebut dipimpin oleh Van Mook dan Belanda mengadakan konferensi membentukan Badan Permusyawaratan Federal atau BFO pada 27 Mei 1948 dan pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda mengadakan agresi militer Belanda dengan menyerang kota Yogyakarta dan menawan presiden dan wakil presiden beserta pejabat lainnya. Namun sebelum itu Presiden mengirim radiogram kepada Mr. Syarifuddin Prawira Negara yang mengadakan perjalanan di Sumatera untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Dengan begitu, Indonesia menunjukkan kegigihan mempertahankan wilayah dari segala agresi Belanda. Akhirnya, konflik bersenjata harus segera diakhiri dengan jalan diplomasi. Dan atas inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia, maka pada tanggal 17 April 1949 diadakan perundingan di Jakarta di bawah pemimpin Marlon Curran, anggota Komisi Amerika. Berikut adalah tokoh-tokoh delegasi Indonesia, diketuai oleh Mr. Muhammad Royem dan Mr. Ali Sastyomijoyo sebagai wakil ketua. Anggota-anggotanya yaitu Dr. Leimena,
Insinyur Juanda, Profesor Dr. Mr. Supomo, Mr. Latuhari, dan disertai oleh 5 orang penasihat. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J.H. van Rooyen dengan anggota-anggota Mr. N.S. Blom, Mr. A. Jacob, Dr. J.J. van der Velde, dan 4 orang penasihat. Samping kiri yaitu foto dari Belanda, Jan Herman van Rooyen. Sebelah kanan adalah wakil dari Indonesia yaitu Muhammad Rooyen. Isi perjanjian itu adalah Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Yang kedua, pemerintahan Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. Yang ketiga, pemerintahan Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Delegasi Indonesia menyatakan kesediaan pemerintahan RI untuk pertama, mengeluarkan pemerintahan kepada mengikut Republik yang bersenjata menghentikan perang gerilya. Kedua, bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Yang ketiga, turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat pernyataan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Pernyataan Belanda pada pokoknya berisi: pertama, menyetujui kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang kedua, membebaskan semua tahanan politik dan menjamin penghentian gerakan militer. Yang ketiga, tidak akan mendirikan negara-negara yang ada di daerah Republik dan dia kuasainya, dan tidak akan meluaskan daerah dengan merugikan Republik. Yang keempat, menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Yang kelima, berusaha dengan sungguh-sungguh supaya KMB segera diadakan setelah pemerintahan Republik kembali ke Yogyakarta. Adapun dampak yang terjadi akibat perjanjian Rom-Troyem yaitu dengan tercapainya kesepakatan dalam perundingan, pemerintahan darurat Republik Indonesia memerintahkan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk mengambil alih pemerintahan Yogyakarta oleh pihak Belanda. Pada tanggal 1 Juli 1949, pemerintahan Republik Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakarta, disusul dengan kedatangan para pemimpin Republik Indonesia dari medan gerilya. Pada tanggal 13 Juli 1949, diselenggarakan sidang Kabinet Republik Indonesia yang pertama, dan Mr. Syarifuddin Perwira Negara mengembalikan mandat kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 diangkat menjadi Menteri Pertahanan merangkap Ketua Koordinator Keamanan. Konferensi meja bundar atau KMB akan diadakan secepatnya di Den Haag. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, perjanjian Rom-Troyem mewujudkan keinginan Indonesia meraih kedaulatan. Yang kedua, jalan diplomasi terbukti lebih baik daripada jalan-jalan kekerasan atau perang yang dapat menyebabkan banyak kerugian dan sulit tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak. Jadi mungkin itu penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.